Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Kawan-kawan semuanya, gimana kabarnya nih hari? Sehat? Semoga sehat selalu di perantauan. Semoga kawan-kawan semuanya dijauhkan dari mara bahaya, dan semoga kawan-kawan semuanya nih dipermudah segala urusannya sampean, Mbak. Amin ya robbal alamin. Nah, kawan-kawan, kali ini kita bakal membahas sebuah kasus, kawan-kawan. Dan kasus ini beredar kemarin, kan kawan, yaitu tentang PRT yang mana ini diduga melakukan bundir akibat dari perbuatan majikannya, kan kawan. Jadi silakan disimak videonya sampai habis hanya channel ini. Oke, penahanan yang dilakukan, penyekapan yang dilakukan oleh majikan tanggal 28 April 2024 ini mengakibatkan PRT-nya ini sampai meninggal dunia setelah dia mencoba kabur melalui jendela toilet, kan kawan. Jadi ceritane sebelum tanggal 28 April 2024, Mbak E ini diduga telah mencuri uang sebesar 20.000 Hongkong dolar, kan kawan, oleh majikan perempuannya. Yang mana majikan perempuannya ini tinggal di sebuah flat area Preta Central Road, kan kawan. Nah, ketika ketahuan mencuri, jadi tidak diketahui ya dengan mata kepala, cuman dia kehilangan uang, kemudian dia tuh nuduh PRT-nya itu telah melakukan pencurian uang 20.000 Hongkong dolar, kan kawan. Dan ketika dia kehilangan uang, membuat si bos perempuan umur 34 tahun yang bekerja di kepolisian ini kalap. Yang akhirnya pada waktu itu dia mencoba menyekap Mbak E. Jadi si PRT-nya itu disekap dengan cara tangannya itu dibrogol dengan menggunakan tali dari selotip, kan kawan. Jadi kalau kawan-kawan lihat atau pernah memakai selotip yang buat kirim barang, nah seperti itu. Jadi itu dibuat borgol oleh majikannya. Jadi Mbak Eku atau PRT-nya itu diborgol menggunakan itu, kan kawan. Nah, karena didesak terus oleh majikannya dan kemudian mbaknya ini sampai tidak kuat dengan perlakuan majikannya, akhirnya mbaknya waktu itu jam 8 pagi ini mencoba melarikan diri, kan kawan. Ketika majikannya itu masih tidur, ketika majikannya semuanya itu masih terlelap dalam mimpi, mbaknya itu mencoba kabur masuk ke dalam toilet dan juga membawa gunting. Nah, ketika dia masuk ke dalam toilet, di saat itulah Mbak E ini atau PRT-nya itu mengunci pintu toilet dari dalam. Nah, kemudian dia bukalah tali atau selotip itu. Ketika sudah berhasil dia membuka selotip, barulah dia melakukan kabur melalui jendela toilet. Tetapi naas, kawan, ketika dia mau kabur, saat itulah dia sampai terjatuh dalam keadaan dia ini gantung tubuhnya, kan kawan. Kemudian karena majikan itu mendengar di situ ada keramaian, barulah majikan itu bangun dan ngelihat PRT-nya itu sudah jatuh di lantai. Barulah si majikan itu telepon polisi. Nah, telepon polisi, kemudian polisi datang ke TKP. Nah, di situ barulah si majikan ini dimintai keterangan, kan kawan. Barulah dia ngaku bahwa si PRT-nya itu telah kabur setelah mencuri uang sebesar 20.000 dolar. Dan kemudian polisi ini meminta paspor Mbak E. Tetapi paspornya ini ternyata tidak disimpan oleh PRT-nya, namun disimpan oleh si majikan perempuan tadi yang bekerja di kepolisian. Jadi majikannya ini berumur 34 tahun, bekerja di kepolisian juga, kan kawan. Kemudian setelah membawa paspor, baru besoknya lagi polisi ini
melakukan interogasi kepada majikan perempuan itu. Nah, di dalam interogasi ini dari jam 11 malam sampai jam 2 pagi kan kawan. Baru di situ majikan ini ngomong kalau dia ini kehilangan uang sebesar 20.000 Hong Kong dolar dan kemudian telah melakukan penyekapan terhadap PRT-nya ini dengan cara diikat tangan PRT-nya dan kemudian PRT-nya ini berusaha kabur melalui jendela toilet setelah dikunci dari dalam toilet. Namun naasnya PRT-nya ini terjatuh kan kawan. Hanya itu aja ya. Nah, kemudian polisi ini tidak mempercayai kasus ini 100% bahwa PRT-nya ini mengambil uang sebesar 20.000 Hong Kong dolar tadi. Karena di tempat majikannya ini yang berada di flat area Preta School, ternyata di flatnya itu tidak hanya 2 orang saja, yaitu majikan perempuan dan juga PRT-nya. Ternyata di situ juga ada laki-laki yang ternyata pacar dari majikan perempuan. Nah, pacarnya ini berumur 36 tahun dan dia ini pemandu wisata. Jadi di dalam flat tersebut ini tinggal 3 orang selain PRT-nya. Ada majikan yang umur 34 tahun, dia ini adalah salah satu dari petugas kepolisian. Kemudian yang kedua adalah pacar si bosnya tadi yang ternyata adalah pemandu wisata. Jadi tidak boleh serta-merta menuduh bahwa PRT-nya itu melakukan pencurian, karena bisa saja si pacarnya ini yang telah melakukan pencurian. Oke, di dalam kasus seperti ini akhirnya si bosnya ini kan kawan dikenakan pasal bahwa bos ini terlibat di dalam penyekapan secara ilegal, memaksa seseorang itu untuk melakukan pengakuan padahal itu bukan wewenang atau di dalam jam kerjanya dia. Ini yang pertama. Kemudian yang ketiga adalah melakukan penahanan dokumen milik PRT-nya kan kawan, yaitu menyita paspor pembantunya dan kemudian juga melakukan penyitaan pada ponsel milik PRT-nya kan kawan. Akibat dari kasus ini akhirnya petugas kepolisian tersebut yang terlibat ini diskors dari tugasnya. Jika insiden yang relevan ini dikonfirmasi dan ini benar-benar bersalah, maka bakal ditangani lebih serius lagi kepada penahanan anggotanya kan kawan. Dulu juga pernah ada penanganan kasus Mbak Indonesia yang dipaksa menandatangani pemutusan kontrak kerja dan dituduh melakukan pencurian kosmetik kan kawan. Dan kemudian dia ini membawa saksi tetangganya dia. Pokoknya dia harus menandatangani pemutusan kontrak kerja, padahal si mbaknya itu belum tentu melakukan pencurian kosmetik kan kawan. Yaitu menggunakan kekuatan dari pekerjaannya dia sebagai polisi. Kemudian kasus yang kemarin beredar, polisi perempuan ini juga terkena pasal karena telah melakukan kekerasan terhadap anak kecil. Tetapi anak kecil ini adalah anaknya sendiri kan kawan. Jadi ini masih hangat-hangatnya terjadi di negara Hong Kong kan kawan. Nah, itu sedikit aja kasus yang kita bahas ini hari. Dan setelah saya ini baca dari awal sampai akhir, ujung-ujungnya yang saya ketahui ternyata kasus ini terjadi di Makau kan kawan, bukan di negara Hong Kong. Nah, apakah si korbannya ini adalah PRT Indonesia atau PRT PL atau mungkin PRT dari bangsa lain? Nanti kita lihat dulu konfirmasi dari KJRI Makau, apakah itu Mbak Indonesia atau Mbak PL. Jadi menurut pandangan aku bisa saja pelakunya ini adalah pacar dari majikannya kan kawan. Jadi untuk menutupi
perilaku dari perbuatan pacarnya, dia menuduh PRT-nya, itu bisa saja terjadi. Karena dulu juga pernah ada kasus seperti ini. Jadi yang melakukan pencurian itu adalah pacarnya, tetapi pacarnya itu menuduh PRT-nya melakukan pencurian. Tapi untungnya kasus ini tidak dibesarkan, bahkan tidak dilaporkan ke polisi. Cuman mbaknya ini disuruh menandatangani pemutusan kontrak kerja kalau dia ini tidak menuntut gaji interminit karena melakukan pencurian berupa kosmetik. Semoga dengan pembahasan ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Kosmetik diambil, bukankah pacarnya cewek? Jadi di rumah tersebut itu ada cewek sama cewek pacaran, seperti itu. Oke, semoga dengan pembahasan ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Jangan lupa diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oh ya, jadi kasusnya itu dulu di daerah Humantin kan kawan.